Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah akuntansi manufaktur bersama dengan kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Priscilia Novitasari dengan NIM 009, dengan rekan saya Diniari Nugrah dengan NIM 023 dan Alfi Rohmatia dengan NIM 039. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan pembelian bahan baku. Yang kedua, prosedur order pembelian. Yang ketiga, prosedur penerimaan bahan baku. Yang keempat, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Dan yang kelima, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai prosedur permintaan pembelian bahan baku. Bagian produksi yang membutuhkan bahan baku meminta bahan baku kepada bagian gudang. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali, kemudian bagian gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 lembar. Lembar asli surat permintaan pembelian dikirimkan ke bagian pembelian, sedangkan tembusannya disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh dari surat permintaan pembelian. Berikut adalah contoh atau surat dari bukti permintaan pembelian. Terdiri dari nomor urut, satuan, nomor kode barang, nama barang dan spesifikasi, dan terakhir adalah kuantitas. Selanjutnya yaitu prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap lebih baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian sebanyak 6 lembar. 6 lembar surat order pembelian tersebut yaitu lembar pertama dikirim kepada pemasok terpilih sebagai order pembelian. Lembar kedua dikirim kepada pemasok untuk dikirim kembali kepada perusahaan sebagai surat kesanggupan. Lembar ketiga dikirim kepada bagian utang. Lembar keempat dikirim kepada bagian penerimaan. Lembar kelima dikirim kepada bagian gudang. Lembar keenam arsip bagian pembelian. Ini adalah contoh dari surat order pembelian. Harap dikirim ke gudang kami barang dalam jumlah dan spesifikasi serta syarat pembelian sebagai berikut. Terdiri dari nomor urut, satuan, nomor kode barang, nama barang dan spesifikasi, kuantitas, dan yang terakhir adalah tanggal penyerahan. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, serta spesifikasi bahan baku yang diterima. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 4 lembar. Keempat lembar laporan penerimaan barang tersebut dibagikan sebagai berikut. Lembar pertama dikirim ke bagian utang, lembar kedua dikirim ke bagian gudang, lembar ketiga dikirim ke bagian pembelian, dan lembar keempat arsip bagian penerimaan. Ini adalah contoh dari laporan penerimaan barang. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang pada kolom masuk.
Kartu gudang ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang. Bagian gudang di samping mencatat mutasi barang gudang dalam kartu gudang, juga mencatatnya dalam kartu barang yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing jenis barang. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kartu gudang, kartu barang, dan kartu persediaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kartu gudang. Dan yang kedua ada kartu barang. Dan yang terakhir ada kartu persediaan. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan paraf di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Faktur pembelian yang telah diparaf oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian utang. Faktur pembelian yang dilampiri dengan tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang diserahkan kepada bagian akuntansi atau pemegang buku jurnal pembelian untuk dicatat dalam buku jurnal pembelian. Setelah dicatat, faktur pembelian beserta dokumen lainnya diserahkan kepada pemegang kartu persediaan untuk dicatat dalam kolom masuk pada kartu persediaan dan dalam kartu utang atau sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap untuk diolah merupakan elemen harga pokok bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu, harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Harga beli dan biaya angkutan merupakan elemen yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan atau order cost, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan elemen biaya yang sulit diperhitungkan. Terdapat masalah dalam mengalokasikan biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Perlakuan terhadap biaya angkutan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh, perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A sebesar 400 kg. Bahan baku B sebesar 350 kg, bahan baku C sebesar 50 kg. Jadi pembiayaan angkutan kepada tiap-tiap jenis bahan baku adalah sebagai berikut. Jenis bahan baku A, berat yang pertama 400 kg, berat kedua 50 kg. Alokasi biaya angkutannya sebesar 150.000. Jenis bahan baku B, berat pertama 350, berat kedua 43,75. Alokasi biaya angkutan sebesar Rp131.250. Jenis bahan baku C, berat pertama 800, berat kedua 6,25. Alokasi biaya angkutan sebesar 18.750. Total berat pertama 800 kg, total berat kedua 100 kg, total alokasi biaya angkutan sebesar 300.000. B. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh, perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap-tiap jenis bahan sebagai berikut.
bahan baku A Rp100.000, bahan baku B Rp150.000, bahan baku C Rp225.000, dan bahan baku D Rp125.000. Biaya angkutan yang dikeluarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar Rp48.000. Jika biaya angkutan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar 0,08 atau Rp48.000 dibagi 600.000. Jadi pembagian biaya angkutan sebesar Rp48.000 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan baku A dengan harga faktur Rp100.000 dan pembagian biaya angkutan rumusnya harga faktur dikali 0,08 yaitu 8.000, dan harga pokok bahan baku rumusnya harga faktur ditambah pembiayaan biaya angkutan dengan hasil Rp108.000. Jenis bahan baku B harga faktur Rp150.000 dan pembiayaan biaya angkutan Rp12.000. Harga pokok bahan baku dengan harga Rp162.000. Jenis bahan baku C harga faktur Rp225.000, pembiayaan biaya angkutan Rp18.000, harga pokok bahan baku Rp243.000. Jenis bahan baku D harga faktur Rp125.000, pembiayaan biaya angkutan Rp1.000, harga pokok bahan baku Rp135.000. Dengan hasil harga faktur sejumlah Rp600.000, pembiayaan biaya angkutan Rp48.000, harga pokok bahan baku Rp648.000. C. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contoh, biaya angkutan yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 2002 sebesar Rp2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000 kg. Jadi tarif biaya angkutan untuk tahun 2002 sebesar Rp50 per kilogram bahan baku yang diangkut. Jadi dalam tahun 2002, jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkutan atas dasar tarif sebagai berikut. Bahan baku jenis A memiliki berat 25.000 kg dengan harga faktur 5 juta. Biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif sebesar Rp1.250.000 diperoleh dari 25.000 kg dikali Rp50. Harga pokok bahan baku jenis bahan baku A sebesar Rp6.250.000 diperoleh dari 5 juta dikali Rp1.250.000. Bahan baku jenis B memiliki berat 15.000 kg dengan harga faktur Rp4.500.000. Biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif sebesar Rp750.000 dan harga pokok bahan baku sebesar Rp5.250.000. Bahan baku jenis C memiliki berat 10.000 kg dengan harga faktur 4 juta. Biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif sebesar Rp500.000. Harga pokok bahan baku sebesar Rp4.500.000. Total harga faktur dari ketiga jenis bahan baku A, B, C sebesar Rp13.500.000. Total biaya angkutan yang dibebankan atas dasar tarif jenis bahan baku A, B, C sebesar Rp2.500.000. Dan harga pokok bahan baku dari ketiga jenis bahan baku A, B, C sebesar 16 juta. Jika misalnya biaya angkutan yang sesungguhnya dibayar dalam tahun 2002 adalah sebesar 2.400.000, maka jurnal yang dibuat dalam tahun 2002 untuk mencatat bahan baku yang dibeli adalah sebagai berikut. Jurnal pembelian bahan baku
Persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar 13.500.000. Jurnal pembebanan biaya angkutan atas dasar tarif persediaan bahan baku pada biaya angkutan sebesar 2.500.000. Jurnal pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi yaitu biaya angkutan pada kas sebesar 2.400.000. Dan jurnal penutupan saldo rekening biaya angkutan ke rekening harga pokok penjualan yaitu biaya angkutan pada harga pokok penjualan sebesar 100.000. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Pada tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai elemen biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait adalah bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila biaya pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya-biaya bagian pembelian, gudang, dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan. Dalam perhitungan biaya bahan baku yang dibeli diterima di gudang, akan timbul kesulitan, sehingga untuk mengatasi hal ini perlu dibuat tarif pembebanan biaya pembelian kepada setiap jenis bahan baku yang dibeli. Jika biaya pembelian dibebankan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif, maka perhitungan tarif biaya pembelian dilakukan sebagai berikut. Jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam 1 tahun anggaran, serta ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dengan cara membagi biaya tiap bagian dengan dasar pembebanan. Dasar tarif biaya pembelian untuk tiap bagian yang tersangkut dalam transaksi pembelian bahan baku adalah sebagai berikut. Bagian pembelian, dasar pembebanannya yaitu jumlah frekuensi pembelian atau volume pembelian. Tarif pembebanan biaya pembelian yaitu tarif per transaksi pembelian atau tarif setiap jumlah harga faktur pembelian. Bagian penerimaan, dasar pembebanannya jumlah macam bahan yang diterima, dan tarif pembebanan biaya pembeliannya yaitu tarif per macam bahan yang diterima. Bagian gudang, dasar pembebanannya jumlah macam bahan, kuantitas atau nilai rupiah. Tarif pembebanan biaya pembeliannya yaitu tarif per macam bahan, per meter kubik atau per nilai rupiah bahan baku yang disimpan di gudang. Sedangkan bagian akuntansi, dasar pembebanannya jumlah frekuensi pembelian, dan tarif pembebanan biaya pembeliannya tarif per transaksi pembelian. Jurnal pembebanan biaya pembelian kepada harga pokok bahan baku atas dasar tarif sebagai berikut. Di sisi debit dicatat akun persediaan, sedangkan sisi kredit dicatat biaya bagian pembelian yang dibebankan, biaya bagian penerimaan yang dibebankan, biaya bagian gudang yang dibebankan, dan biaya bagian akuntansi persediaan yang dibebankan. Elemen biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembelian bahan baku yang dapat diimpor dengan syarat harga free on-site ship, free on board, cost and freight atau cost insurance and freight. Pada biaya C dan F,
Pembeli menanggung biaya asuransi laut, sedangkan penjual menanggung biaya angkutan laut. Pada biaya C, I, dan F, pembeli hanya menanggung biaya untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan pembeli sampai barang tersebut diterima di gudang pembeli. Sedangkan biaya angkutan serta asuransi laut ditanggung oleh penjual dalam harga barang. Perhitungan harga pokok bahan baku yang diimpor sebagai berikut. Harga FOB ditambah angkutan laut menghasilkan harga C dan F. Kemudian harga C dan F ditambah biaya asuransi menghasilkan harga C, I, dan F. Kemudian harga C, I, dan F ditambah biaya-biaya bank menghasilkan biaya masuk dan pabean lainnya. Kemudian biaya masuk dan pabean lainnya, pajak penjualan impor, biaya gudang, biaya ekspedisi muatan kapal laut, dan biaya transfer lokal di total menghasilkan harga pokok bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku. Bagian produksi yang membutuhkan bahan baku mengisi bukti permintaan barang sebanyak 3 lembar. Setelah itu, bukti permintaan barang tersebut dibawa ke bagian gudang untuk menyiapkan bahan baku sesuai yang tercantum dalam bukti permintaan barang dan menyerahkan kepada bagian produksi yang membutuhkan. 3 lembar bukti permintaan barang tersebut oleh bagian gudang sebagai berikut. Lembar pertama untuk bagian akuntansi persediaan, lembar kedua sebagai arsip bagian gudang, dan lembar ketiga diserahkan kembali kepada bagian produksi yang meminta bahan baku bersamaan dengan penyerahan bahan baku. Berikut lampiran bukti permintaan barang bagian produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai biaya bahan baku. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.